Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azira dari semester 4 S1 Pendidikan Matematika di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, Mathematical Attitude, yang kedua, kemampuan matematis, yang ketiga, His Order Thinking Skill. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan Mathematical Attitude. Menurut definisi sikap matematika dipertegaskan oleh kata Giri bahwa mathematical thinking is like an attitude, as in it can be expressed as a state of attempting to do or working to do something. It is not limited to result represented by action, as in the ability to do or could not do something. Kata Giri menegaskan bahwa mathematical thinking seperti sebuah sikap. Di dalamnya dapat dinyatakan sebagai keadaan, mencoba untuk melakukan atau bekerja untuk melakukan sesuatu. Hal ini tidak terbatas pada hasil yang diwakili oleh tindakan seperti dalam kemampuan untuk melakukannya, atau bisa melakukan atau tidak bisa melakukan sesuatu. Dalam konteks pemecahan matematika dan aktivitas matematika, maka sikap matematika dapat diukur pada 4 dimensi pengukuran sikap yang disintesis berdasarkan definisi-definisi di atas, yaitu 1. Memahami masalah dan tujuan serta substansi masalah dengan jelas secara mandiri. 2. Mencoba mengambil tindakan logis. 3. Mencoba untuk mengekspresikan hal-hal dengan jelas dan ringkas. 4. Mencoba mencari penjelasan yang lebih baik. Kemampuan matematis. Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan. Namun, lebih dari itu, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Ada 3 macam pemahaman matematik, yaitu yang pertama, pengubahan, yang kedua, pemberian arti, yang ketiga, pembuatan ekstrapolasi. Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 1. Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 2. Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. 3. Menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep. 4. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. 5. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. 6. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu. Kemampuan komunikasi matematika. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling berhubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan. Indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematis pada pembelajaran matematika menurut NCTM dapat dilihat dari 1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikan serta menggambarkan secara visual.
2. Kemampuan memahami, menginterpresentasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. 3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model situasi. Kemampuan representasi. Kemampuan representasi matematis adalah salah satu standar proses yang perlu ditumbuhkan dan dimiliki siswa. Standar proses ini hendaknya disampaikan selama proses belajar matematika. Karakteristik pendidikan matematika realistik berpotensi dapat membelajarkan siswa menciptakan dan menggunakan representasi. Kemampuan penalaran matematika. Penalaran merupakan salah satu kompetensi dasar matematik di samping pemahaman, komunikasi, dan pemecahan masalah. Penalaran juga merupakan proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Dilihat dari prosesnya, penalaran terdiri atas dua. Yang pertama, deduktif dan induktif. Penalaran deduktif disebut juga deduksi, sedangkan penalaran induktif disebut juga induksi. Perbedaan antara deduktif dan induksi terletak pada sifat kesimpulan yang diturunkannya. Deduksi didefinisikan sebagai proses penalaran dari umum ke khusus, sedangkan induksi didefinisikan sebagai proses penalaran dari khusus. Pada dasarnya, perbedaan pokok antara deduksi dan induksi adalah bahwa deduksi berhubungan dengan argumen, sedangkan induksi berhubungan dengan derajat kemampuan keberadaan konstruk. Kemampuan koneksi matematika siswa. Ada dua tipe umum koneksi matematika menurut NCTM, yaitu modeling connection merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata. Sedangkan mathematic connection adalah hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Keterangan NCTM tersebut mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi dalam tiga aspek kelompok koneksi, yaitu aspek koneksi antar topik matematika, aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan aspek koneksi dengan dunia nyata. Kemampuan pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu konflik hambatan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya di kelas. Namun, masalah harus diselesaikan agar proses berpikir siswa terus berkembang. Keterampilan siswa dalam menyusun suatu strategi adalah suatu kemampuan yang harus dilihat oleh guru. Jawaban benar bukan standar ukuran mutlak, namun proses yang lebih penting dari mana siswa dapat mendapatkan jawaban tersebut. Kemampuan berpikir kreatif siswa. Munadar mengatakan ciri-ciri kemampuan kreativitas yang berhubungan dengan kognisi dapat dilihat dari keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir orisinal, dan keterampilan menilai. Keterampilan berpikir lancar memiliki ciri-ciri. 1. Mencetuskan banyak gagasan dalam menyelesaikan masalah. 2. Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. 3. Bekerja lebih
LTSEN secara khusus mendefinisikan berpikir kreatif adalah creative thinking. Kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memproses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Sayangnya, tidak semua orang dilahirkan memiliki kemampuan ini dan jarang pula diajarkan di. Berpikir kritis mempunyai beberapa ciri atau karakteristik, diantaranya disposisi, argumen, alasan, sudut pandang, kriteria, dan prosedur untuk mengaplikasikan kriteria. Apabila seseorang memiliki ciri atau kriteria tersebut, bisa jadi dia mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis. Ada beberapa latihan yang bisa Anda pergunakan untuk membantu mengajarkan berpikir kritis kepada peserta didik. Yang pertama, mengenali dan mengelompokkan. Yang kedua, permainan puzzle. Yang ketiga, mengingat informasi. Berpikir reflektif. Berpikir reflektif adalah kemampuan individu di dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah diperolehnya yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah, serta memanfaatkannya secara efektif di dalam memecahkan masalahnya. Apabila seseorang individu ingin mencapai suatu tujuan, ia harus dapat memecahkan masalah-masalah yang menghambatnya. Apabila individu dapat menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang ada dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka berarti individu sudah melakukan berpikir reflektif. His order thinking skill. His order thinking skill atau HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah konsep reformasi pendidikan berdasarkan kaidah dan prinsip pembelajaran. Idenya adalah bahwa beberapa jenis pembelajaran membutuhkan lebih banyak proses kognitif daripada yang lain, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih umum. HOTS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 untuk menghadapi abad 21. Berpikir tingkat tinggi melibatkan pembelajaran keterampilan penilaian yang kompleks seperti pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Misalkan dalam pembelajaran matematika, HOTS menghilangkan banyak metode aritmatika standar. Sebaliknya, mengadakan siswa untuk membangun cara mereka sendiri untuk menghitung rata-rata dan melakukan perkalian dan pembagian. Penilaian HOTS memerlukan beragam teknik dan instrumen penilaian. Instrumen yang digunakan untuk penilaian HOTS dipilih sedemikian rupa sehingga instrumen tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan pemotretan kemampuan berpikir Higgs order siswa. Itulah 3 materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.